Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas artikel yang berjudul The Business Model of Sustainable Competitive Advantage Through Strategic Leadership Capabilities and Knowledge Management Processes to Overcome COVID-19 Pandemic. Artikel ini membahas tentang penerapan research-based view untuk mencapai sustainable competitive advantage pada perusahaan. Sebelum dimulai, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mary Cahya Pungkasari sebagai moderator, dan ada beberapa teman saya yaitu Najma Hamidah, Nurmalia Pucitri Al-Fatmawati, dan Andia Putri Novitasari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Hai semuanya, sebelum kita membahas isi artikel, kita harus tahu apa sih SCA dan RBV itu. SCA atau Sustainable Competitive Advantage atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yaitu perusahaan memiliki suatu posisi atau kondisi yang lebih unggul dari pesaingnya dalam jangka waktu yang lama. Sebuah bisnis memiliki keunggulan kompetitif jika menerapkan strategi penciptaan nilai yang tidak diadopsi oleh pesaing saat ini atau pesaing potensial pada saat yang sama. Ada dua macam keunggulan kompetitif menurut Burney dan Histerly, yaitu sementara dan berkelanjutan. Menurut mereka, keunggulan kompetitif yang langsung menghasilkan keuntungan yang signifikan malah akan mengakibatkan keunggulan kompetitif yang sementara. Misalnya, hanya dengan menonjolkan keunggulan bahwa produk perusahaan merupakan produk dengan harga yang paling terjangkau tanpa memperhatikan aspek lainnya seperti keunikan produk atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan adalah contoh dari keunggulan kompetitif yang sementara. Sedangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah perusahaan bukan hanya menciptakan keunggulan kompetitif, tetapi juga mempertahankan keunggulan kompetitif tersebut. Cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan RBV. Selanjutnya, apa sih itu RBV? RBV adalah kerangka kerja manajerial yang digunakan untuk menentukan sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Berikut ini adalah framework dari Burney tentang karakteristik keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi, untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan ada 4 kriteria yang biasa dikenal dengan VRIO, yaitu Value, Rarity, Inimitable, dan Organis. Value mendeskripsikan apakah perusahaan menawarkan sumber daya yang menambah nilai dalam memanfaatkan peluang dan bertahan dalam menghadapi ancaman. Kemudian, Rarity mendeskripsikan apakah perusahaan memiliki sumber daya yang sulit ditiru oleh perusahaan lain. Kemudian, Inimitable mendeskripsikan mahalkah untuk menduplikasikan sumber daya atau kemampuan organisasi perusahaan. Yang terakhir adalah Organis, yaitu mendeskripsikan seberapa terorganisir sebuah organisasi pada perusahaan. Apabila suatu perusahaan dapat memenuhi semua kriteria VRIO, maka perusahaan tersebut sudah memiliki Sustainable Competitive Advantage atau SCA. Tujuan dari penelitian pada artikel ini adalah untuk mengevaluasi resources, capabilities, competence, dan core competence dalam melihat seberapa berharga, langka, dan mahalnya untuk menyalin sumber daya, serta seberapa terorganisir organisasi untuk menangkap nilai VRIO. Pada framework tersebut, dapat dilihat bahwa KMP atau Knowledge Management Processes dan SLC, Strategic Leadership Capabilities, berpengaruh terhadap Sustainable Competitive Advantage. Tacit knowledge dan explicit knowledge penting dalam pembentukan pengetahuan baru. Explicit knowledge yaitu pengetahuan yang dapat didokumentasikan ke dalam dokumen, buku, ataupun melalui program komputer. Sedangkan tacit knowledge merupakan pengetahuan yang ada pada pikiran manusia, seperti pengalaman, wawasan,
keahlian, dan sebagainya. Untuk memproses dan mengelola tacit knowledge dan explicit knowledge, knowledge management processes menggunakan kemampuan knowledge identification, knowledge goals formulation, knowledge generating, knowledge storage, knowledge sharing, dan knowledge application. Pada strategic leadership capabilities, human capital atau modal manusia dan social capital atau modal sosial, keduanya merupakan aset strategic leadership. Dalam mengembangkan modal manusia dan modal sosial, secara konseptual memerlukan tacit knowledge dan explicit knowledge. Strategic leadership capabilities dan knowledge management processes mengubah strategic resources menjadi capabilities, competence, dan core competence, sehingga tercipta Sustainable Competitive Advantage atau SCA yang sesuai dengan ciri khas RBV. Seperti yang sudah dijelaskan pada framework sebelumnya, SLC atau Strategic Leadership Capabilities dan KMP, Knowledge Management Processes, dapat berinteraksi untuk memperkuat ataupun memperlemah Sustainable Competitive Advantage sesuai dengan kriteria Resource-Based View, yaitu valuable, rare, costly to imitate atau inimitable, dan organized. Keempat kriteria ini biasa disebut dengan VRIO. Dengan mengupdate ataupun memperbarui kinerja SLC dan KMP menjadi lebih baik, maka pasti akan berdampak pada tinggi atau kuatnya VRIO, sehingga dapat mencapai Sustainable Competitive Advantage in the long period of time to the world's endless changes, yang salah satunya adalah dampak dari COVID-19 pada ekonomi dunia. Nah, itu tadi adalah pembahasan yang disampaikan oleh teman-teman saya mengenai artikel tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini adalah research-based view telah memberikan kontribusi besar untuk menjelaskan dan memahami perlunya kepemimpinan strategis dalam mengelola human and social capital saat berurusan dengan karyawan dan klien dari berbagai latar belakang budaya. Terutama dalam hal memanfaatkan pengetahuan karyawan untuk mengembangkan kompetensi inti atau core competencies yang dikembangkan secara internal yang bernilai, langka, tak ada bandingannya, dan terorganisir. Tujuannya adalah untuk memberikan kemampuan kepada perusahaan untuk tetap berada di depan persaingan saat ini, serta memastikan kepemimpinan pasar dan mencapai kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Saya, Meli Cahya Pungkasari, sebagai moderator dan juga mewakili teman-teman kelompok 4, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat maupun kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.